Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita menyanyikan pujian yang berkata, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul bersama-sama, mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jalannya ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersuka cita dengan meninggikan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah ombak dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia, persembahkan
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, siaplah tanah hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya boleh sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Selamat pagi, puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita ada sekarang karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, sehingga pagi hari ini kita ada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui ibadah online. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti kebenaran firman Allah, ya. Kita akan melihat bagaimana cara sebagai tema yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, ya. Cara menerima pertolongan Allah, ya. Cara menerima pertolongan Allah. Memang saudara, semua orang merindukan hal itu. Semua orang menginginkan
pertolongan Allah, ya, termasuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita baca dulu di dalam Yohanes. Ayat ini panjang, tetapi saya perlu juga membaca semuanya supaya kita bisa mengerti maksudnya. Yohanes pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai ayat 15, ya. Saya akan baca buat saudara. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang dinyatakan, yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari Yohanes pasal 6, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat kedua, ya, di sini timbul problem. Ya, dibutuhkan pertolongan Allah. Banyak orang, banyak problem, ya. Tetapi ini wajar, asal kita tinggal dalam pimpinan Roh, ya. Sebab Roh Kudus sanggup menyelesaikan semua problem, ya, saudara. Belajar mengerti, ya, cara kerja Roh Kudus supaya kita bisa diajak, ya, kerjasama, bisa dipakai Tuhan menurut pimpinan Roh Kudus, ya. Jangan pakai cara manusiawi, ya. Kalau saudara perhatikan, dikatakan di ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia
karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya dan sebagainya. Tadi saya katakan banyak orang banyak problem. Ya. Dibutuhkan pertolongan Allah. Selanjutnya di ayat ketiga, ya, kalau saudara baca di ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Ya. Saudara, Tuhan Yesus dikatakan naik gunung. Ya. Dia tidak pergi ke lembah atau tepi laut. Ya, atau dikatakan tepi laut Galilea. Semua sebab dipimpin Roh. Ya. Saudara, kita harus selalu dipimpin Roh seperti Putra Manusia Yesus. Ya. Kalau saudara lihat dalam Matius, coba kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 1, nanti akan lompat ke Lukas 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Dikatakan Yesus sebagai anak putra manusia, ya. Dikatakan dipimpin oleh Roh, ya. Maka di dalam kalau saudara perhatikan, ya, kalau kita terus ada dalam pimpinan Roh, ya, kita akan ada di dalam relnya Tuhan, ya. Dalam rel Tuhan banyak proyek, saudara, termasuk cara menanganinya, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita, dan banyak kemenangan, ya, dan kemuliaan Allah yang indah-indah yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan Yesus atau dengan murid-muridnya, ya, kalau saya baca lagi di ayat yang ketiga, dikatakan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ya. Bagaimana Yesus dengan murid-murid sehati sebagai satu tim, ya, untuk melakukan pertolongan Allah. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Putra Manusia Yesus dengan murid-muridnya dikatakan, ya, harus kompak. Jangan terpecah-pecah. Jangan merasa satu lebih besar dari yang lain. Tetapi kita harus tetap sebagai satu tim, ya, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita yakin dari Tuhan, kita harus sehati, ya. Kita harus sehati, kita harus kompak. Seperti Yesus dengan murid-murid kompak, sehati untuk, ya, mewujudkan kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 10, maaf. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir, dikatakan. Ya, saudara, tadi saya katakan, ya, kalau kita yakin dari Tuhan, kita harus sehati seperti dikatakan oleh ayat ini. Ya, saudara, yakini
kehendak Tuhan bagi kita, ya, untuk ikut terlibat dalam proyek itu. Kalau ada dua hal ini, kita bisa sehati, bisa kompak, ya. Saya yakin maka pekerjaan Tuhan juga akan berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Memang susah kalau kita tidak yakin itu dari Tuhan. Harus ditanyakan. Sebab kita harus ikut dengan sehati tadi. Harus menjadi satu tim yang kompak. Puji Tuhan. Kita lanjut kepada pembacaan kita tadi dalam Yohanes 6 di ayat yang keempat. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paskah ini hal biasa, tetapi Roh Kudus mengingatkan putra manusia Yesus bahwa dia datang untuk maksud ini, yaitu menjadi domba Paskah dikatakan. Bukan untuk mencari dukungan massa, ya. Waktu itu banyak orang datang, ya. Ada kesempatan, ya. Memang ada kesempatan kalau Yesus mau. Sebab banyak orang datang. Kalau Yesus mau mencari dukungan massa, ini kesempatan. Saudara, kalau kita tahu tujuan hidup, ya, dan kehendak Allah, maka kita akan tetap dalam jalan atau jalur rel atau relnya Allah. Sehingga kita akan melihat Allah. Haleluya. Melihat Allah bekerja. Hal-hal istimewa terjadi dalam hidup ini. Puji Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah, coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Ayat ini katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, juga iman kita akan dikuatkan. Kalau kita taat dalam pimpinan roh, maka rohani kita juga akan tumbuh dengan cepat. Ya, saudara, Roh Kudus mengingatkan Tuhan bahwa hidupnya itu adalah rencana Allah. Ya, Roh Kudus mengingatkan tujuan hidupnya, ya, tujuan hidup Allah atau tujuan hidup Yesus sebagai putra manusia, ya, bukan untuk cari massa untuk jadi raja, tetapi dikatakan menjadi domba Paskah. Haleluya. Lanjut ke dalam pembacaan kita di dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Roh Kudus, ya, akan memberi pimpinan. Roh Kudus akan memberi perintah untuk suatu proyeknya Allah. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus, ya, bisa dipercaya Allah untuk melakukan atau melaksanakan suatu proyek Allah. Ya. Roh Kudus yang akan memberi ide. Ide atau ide. Roh Kudus yang akan memberikan perintah.
Roh Kudus yang akan memberikan kehendak di dalam hati kita sehingga kita terbeban untuk membuat suatu proyek, ya. Dan ini proyek dari Tuhan, ya. Saudara, di dalam Filipi, coba kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, saudara, dikatakan di sini karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Roh Kudus menaruh suatu proyek, kalau Roh Kudus menaruh satu beban, kalau Roh Kudus menaruh satu ide atau ide, maka dalam hati kita timbul dua macam reaksi, yaitu ya dari logika dan dari pimpinan Roh Kudus. Biasanya keduanya berbeda. Kita harus mengenalnya, ya. Kita harus mengenalinya. Kadang-kadang keduanya itu sama, tetapi itu jarang. Saudara, kalau pimpinan roh, ya, yaitu untuk memberi makan, tetapi belum tahu, ya, dikatakan di sini memberi makan sebanyak orang itu, dikatakan 5.000 laki-laki saja itu 5.000. Memberi makan tetapi belum tahu, ya, apa dan bagaimana pelaksanaannya. Ini pimpinan roh. Biasanya baru ada ide itu, ya, atau rencana kasar turun dalam pikiran kita. Kalau logika, ya, biasanya ini cepat muncul, cepat tanggap. Sebab memang kita masih hidup dalam tubuh manusiawi, ya, tubuh daging, ya, tubuh daging dengan logika. Apabila kalau kita apalagi kalau kita mempunyai banyak tanggapan-tanggapan, ya, akal ini banyak tanggapan-tanggapan akali, ya. Misalnya dengan problem yang kita hadapi seperti dihadapi oleh murid-murid ini, ya. Siapa yang harus melakukannya, yang mesti ngurusin, beli roti di waktu sudah malam, ya. Berapa banyak yang mesti dibeli, di mana tempatnya dan sebagainya. Siapa yang harus mencari, siapa yang harus mengaturnya dan sebagainya. Nah, ini melalui logika, ya. Kalau logika seperti itu, ya, biasanya ini cepat muncul, cepat tanggap. Kalau kita dipimpin roh, ya, kita tetap punya dua macam pikiran ini, yaitu pikiran dari roh dan juga pikiran logika. Kalau kita dipimpin roh, ya, jangan tolak pikiran yang dari roh, ya. Itulah sebabnya perlu banyak berdoa dan juga perlu belajar firman Tuhan, ya. Kalau kita terus belajar firman Tuhan, maka kita akan banyak mengerti kehendak Tuhan. Serta masuk dalam pelayanan roh. Maka kita akan terus dipimpin roh. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk melaksanakan proyeknya. Bukan kita yang membantu Allah, ya. Logika hanya untuk keseimbangan, ya, sehingga kita tahu
menurut logika begini, ya. Misalnya dengan problem yang dihadapi oleh murid-murid tadi, mungkin bisa batal kalau tidak ada dana. 5.000 orang mau dikasih roti hari itu juga. Mungkin dengan akal bertanya logika, ya, bisa batal karena tidak ada dana. Apalagi ada problem dan lain-lain. Tetapi kita tetap pegang pikiran Allah. Haleluya. Tetap berjalan dalam roh dan tunggu pimpinan Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Putra manusia Yesus juga mempunyai dua pikiran, ya, yaitu dari Allah, ya, berjalan dengan iman. Tetapi waktu ini belum tahu apa-apa, semua buntu, tidak ada titik terang. Meskipun belum ada jalan, tetap sejahtera dan jalan terus dalam roh. Tunggu pimpinannya. Ya. Juga, ya, putra manusia juga mempunyai pikiran dengan logika. Maka nomor 1, ya, perlu dana dan sumber roti, ya. Di mana tempatnya roti dan juga berapa yang dibutuhkan uangnya dan sebagainya. Kalau saudara perhatikan, ya, di mana di ayat 6 tadi dikatakan, ya, di ayat ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, ya. Perlu sumber roti, perlu dana, dan sebagainya. Tetapi saudara, kita lanjut kepada pembacaan kita di ayat yang ke-6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Saudara perhatikan di sini, apa jawaban dari Filipus setelah ditanya oleh Yesus? Filipus menjelaskan tanggapan logika, ya. Dia berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ya. Menjelaskan tanggapan logikanya. Apa yang dikatakan Filipus itu betul menurut akal. Ya. Dan itulah cara atau tanggapan akal. Dengan kata lain, ya, proyek ini tidak mungkin, seolah-olah seperti itu. Terlalu sulit dan besar. Ini tanggapan logika manusiawi. Dan proyek itu atau proyek ini sepertinya mustahil kalau menurut tanggapan logika. Lanjut kepada pembacaan selanjutnya. Di ayat yang ke-8 8-9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara perhatikan, ya, perkataan yang diucapkan oleh Andreas. Lewat ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa ini tanda start dari Roh Kudus. Ya. Start pertama Roh Kudus akan bekerja, ya. Menyatakan
apa yang akan menjadi satu kenyataan ke depan, ya. Ini tanda start dari Roh Kudus. Roh Kudus menjamak Andreas. Ini titik permulaan yang dinyatakan oleh Roh Kudus, ya. Sebab digerakkan oleh Roh Kudus, Andreas berani bicara. Sekalipun ada yang dikatakan itu, apa yang dikatakan itu sepertinya bodoh menurut akal. Dan logikanya juga sepertinya itu enggak masuk akal. Kalau saudara perhatikan, apa artinya? Ya, dikatakan di sini ayat 9, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Sepertinya perkataan Andreas ini perkataan yang bodoh, perkataan yang gak masuk akal. Tapi saya tadi katakan, ini adalah start Roh Kudus sedang akan mulai bekerja. Memakai Andreas. Ya. Saudara, dari Roh Kudus, di sini dikatakan ada 2 anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini dari Roh Kudus. Lewat memakai Andreas, ya. Sehingga Andreas dengan berani berkata, walaupun itu perkataannya nggak masuk akal, perkataannya lucu. Orang 5.000 orang mau makan 5 roti dengan 2 ikan. Ya, hal yang tidak masuk akal. Tetapi ini dari Roh Kudus. Haleluya. Ya. Anak kecil ini datang dengan membawa 5 roti dan 2 ikan, itu dari Roh Kudus. Kalau dari logikanya Andreas, ya, saudara, dia berkata, apa gunanya ini untuk orang banyak? Ya, sama sekali tidak ada gunanya itu lewat logikanya Andreas. Tetapi yang saya tadi katakan bahwa Andreas juga dipakai oleh Roh Kudus. Pikiran dari Roh Kudus tadi adalah anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, kalau seorang hanya bicara dengan akal, maka ia akan tutup mulut daripada bicara dungu misalnya. Bicara bodoh seperti ini. Mending tutup mulut aja daripada ngomong, ada di sini anak kecil bawa ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Rasanya perkataan ini sepertinya perkataan orang dungu. Karena yang mau dimakan ini 5.000 orang. Saudara, mungkin lebih baik kalau menurut akal gak usah ngomong, diem aja. Ya kan? Tetapi saudara, Roh Kudus menggerakkan Andreas dan Andreas mau menurut, ya. Sekalipun bagi dirinya, ya, itu aneh. Sebab itu muncul kata-kata ini. Dia berkata, apa gunanya ini untuk orang banyak? Ya. Sama sekali tidak ada gunanya, kata Andreas. Seringkali orang yang digerakkan Roh Kudus itu bicara yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Seperti perkataan Andreas ini yang dipakai oleh Roh Kudus. Sepertinya bodoh, bahkan seperti gila mungkin. Tetapi orang yang bisa dipimpin Roh Kudus tetap saja bicara sebab dia merasa dorongan Roh Kudus dan itu sangat berguna. Dia nggak tahan mulutnya untuk menyampaikannya walaupun secara akal logika itu perkataan bodoh. Tetapi karena dorongan Roh Kudus yang dia rasa itu sangat berguna. Ya. Kalau kita taat dipimpin Roh, maka Roh Kudus bisa bekerja, ya,
menggerakkan hati. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti ya apa yang Roh Kudus sedang gerakkan itu. Tetapi karena ada pekerjaan Roh Kudus bisa menggerakkan hati. Puji Tuhan. Tadi saya katakan bahwa ini start Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus mulai bekerja di sini melalui Andreas. Saudara, selanjutnya kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. 10 sampai ayat yang ke-11. 10 sampai ke-11. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, tadi saya katakan di ayat sebelumnya ya, di ayat 9, Roh Kudus sedang mau bekerja, baru startnya. Sekarang kalau kita melihat selanjutnya ya, Roh Kudus sedang bertindak lebih lanjut ya. Dia sedang bekerja, dia sedang bertindak lebih lanjut. Pimpinan Roh Kudus sedang bertindak lebih lanjut lagi. Putra manusia Yesus dikatakan langsung bertindak. Roti dan ikan itu ya diminta dari anak itu, dari anak kecil itu. Walaupun mungkin secara akal Andreas berkata, tapi apa gunanya ini? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saudara perhatikan ya, bahwa anak manusia Yesus atau putra manusia Yesus ya sedang dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Dia bertindak langsung. Dia ambil itu dia minta roti itu dari anak kecil itu. Dia minta ikan itu. Dengan logika ini ya, tindakan bodoh ya dan sia-sia. Saudara, tetapi sebab dipimpin Roh, Putra manusia Yesus melakukannya. Sebab ia sudah yakin ya dan mengenalinya tanda start dari Roh Kudus. Tadi saya katakan ya, itu start Roh Kudus sedang mulai bekerja. Yesus bisa mengenalinya tentang start dari Roh Kudus tadi. Kalau kita sudah yakin ya, bertindaklah. Amin. Pasti Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Ya, kalau sudah yakin jangan ragu-ragu. Bertindaklah. Pasti Tuhan akan bekerja. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, mungkin saya agak cepat-cepat sedikit, masih ada pembacaan ayat. Ayat 12 sampai ayat 13. 12-13. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, dikatakan di sini ya, di ayat ini dikatakan lalu dan setelah mereka kenyang, ia berkata, ia huruf besar, Yesus berarti. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah sisanya. Saudara, mengapa sisa dikumpulkan? Ini akan menjadi satu bukti kemenangan yang sempurna. Bukti pertolongan Allah sudah terlaksana dengan sempurna.
tanpa cara manusiawi. Tetapi sepenuhnya dipimpin Roh. Terbukti semua makan sampai ada sisa, yaitu 12 bakul dikatakan. Ya. Ada artinya mengapa disuruh kumpulkan sisanya. Bukan Yesus seperti orang, oh pelit Yesus sisanya suruh kumpulkan. Ya. Tapi ini menjadi satu bukti kemenangan yang sempurna. Terbukti bahwa semua sudah makan kenyang. Tapi masih ada sisa 12 bakul. Kalau sisa roti tidak diminta, ya, orang-orang pulang tersebar di mana-mana, maka berita yang dibawa adalah, ya, kita makan roti, ini buktinya. Ini masih ada sisanya 12 bakul. Ini buktinya bahwa kami makan roti, ya. Dengan seperti dikatakan hanya Yesus mengucap syukur akan 5 roti tadi dan 2 ikan. Dia mengucap syukur dan dipecah-pecahkannya roti itu. 5.000 orang makan semua dan ada sisa 12 bakul. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan di sini, ya, sisa itu akan menjadi satu bukti atau juga akan membuat orang akan menceritakan bagaimana mujizat itu terjadi. Puji Tuhan. Lanjut kepada ayat pembacaan kita di ayat 14. Ayat 14 pasal 6 Yohanes. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, saudara. Saudara perhatikan di sini. Mereka kenyang dan puas. Memang manusia mencari kebutuhan jasmani, ya. Kebutuhan yang fana. Kebutuhan yang kelihatan, ya. Saudara, kalau dapat roti, apalagi sampai kenyang, maka mereka akan memuji-muji yang memberi. Bahkan dikultuskan. Sebab itu orang-orang berlomba-lomba memberi roti supaya diangkat menjadi raja. Ya. Biasanya kalau sudah mulai pilkada dan sebagainya, wah semua mau memberi. Karena apa? Supaya dapat masa misalnya. Nah saudara, dikatakan di sini bagaimana setelah mereka makan kenyang, ya, dia berkata bahwa ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ini cara dunia, ya. Tadi saya katakan orang berlomba-lomba memberi roti supaya diangkat menjadi raja. Tetapi Tuhan, ya, memakai kita kadang-kadang dalam saat-saat yang perlu dan dibutuhkan, ya. Tetapi maksudnya bukan supaya diangkat dan bukan supaya dipuji manusia. Itu tujuan yang salah, yang bisa menyesatkan dan menjerat. Ya. Saudara, itulah sebabnya kita perlu berhati-hati. Seperti tadi saya katakan, ya, kalau sudah dapat roti, kenyang, waduh biasanya suka memuji-muji dan sebagainya. Perhatikan selanjutnya apa yang Yesus, tanggapan dari Yesus selanjutnya di ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Apa reaksi Yesus setelah Yesus memberi makan mereka roti, mereka menjadi kenyang dan dikatakan mereka itu, ya, mulai memuji, mengkultuskan Yesus. Dan
Yesus tahu dikatakan di ayat ini. Mereka hendak membawa Yesus paksa mau dijadikan raja. Tapi Yesus menolak. Ya. Yesus menolak dikultuskan. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka mau mengangkat menjadi raja. Sebab mereka makan sampai kenyang. Ya. Tetapi Tuhan Yesus sadar bahwa tujuan hidupnya bukan untuk menjadi raja, ya, bukan untuk dipuji-puji waktu dia datang ke dunia ini, ya, dipuji-puji banyak orang, tetapi dia sadar bahwa tujuan dia datang ke dunia untuk menjadi korban penebusan dosa. Kita juga harus sadar kalau rencana Allah yang kita kerjakan berhasil itu bukan oleh kita tetapi oleh Allah. Puji Tuhan. Apa yang Sakaria katakan? Mari kita baca. Sakaria 4 sebagai ayat terakhir. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau rencana Allah dalam hidup kita berhasil, itu bukan oleh kita, tetapi oleh Allah. Sebab itu tidak patut kita dipuji. Kembalikan semua kepujian kepada Tuhan. Haleluya. Putra manusia Yesus tidak mau dikultuskan. Ya, enggak mau dikultuskan jadi raja. Sebab itu dikatakan ayat tadi, ia diam-diam lari. Supaya orang-orang tidak tahu dan tidak menemukan dia. Karena Yesus tidak mau dikultuskan. Haleluya. Dia tahu, dia sadar diri bahwa dia diutus ke dunia untuk menanggung beban penebusan dosa. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ya dari semua kesimpulan yang kita belajar pagi hari ini bersama. Untuk melaksanakan kehendak Allah yang kita yakini, ya, bahwa itu dari Allah dan dibebankan pada kita, maka kita harus berjalan dalam roh. Jangan pakai kekuatan sendiri, nanti gagal atau tujuan Allah tidak dicapai. Kita juga harus tunggu pimpinan Roh Kudus untuk bertindak. Jangan mendahului Allah dan jangan juga bertindak sendiri. Ya, fatal. Saudara, selain itu kita juga harus langsung bertindak. Haleluya. Putra manusia Yesus menyuruh duduk untuk mulai makan. Ya. Dia mulai bertindak dan dia minta kepada anak kecil itu roti yang 5 dan 2 ekor ikan itu. Haleluya. Langsung bertindak. Puji Tuhan. Saudara, jangan khawatir. Tuhan pasti bisa tolong ya sampai tuntas dengan sempurna. Bertindaklah dengan iman, tetapi bukan dengan cara-cara manusiawi. Kalau pakai cara-cara manusiawi, maka kita kebanyakan akan gagal. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat
Kau lakukan. Amin. Puji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
Di saat aku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali betapa indahnya kalau kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ramayasi, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memimpin kami. Engkau juga akan menyediakan apa yang kami perlukan dengan mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kepekaan bagaimana saat Roh Kudus sedang bekerja di hidup ini, sehingga itu boleh mendatangkan sesuatu yang adalah karena rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan iman yang tidak sungguh-sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong kami agar kami terus belajar menjadi peka, mengerti bahwa kalau Roh Kudus sedang bekerja di hati kami, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan buat dan kerjakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu, siapapun juga yang ikut dalam ibadah ini, ibadah online ini. Tuhan berkati mereka semua. Mereka yang memiliki iman akan janji firman Allah, yang menghargai firman Allah, menghormati firman Allah, turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Siapapun dia Tuhan, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang berharap kepada Tuhan, yang percaya akan mujizat Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit, di rumah, mungkin karena virus corona yang menjangkiti hidup mereka, ada yang sedang mengalami, oh Tuhan, tekanan-tekanan yang berat karena penyakit-penyakit yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang kesukaran keuangan, masalah-masalah perekonomian mereka, ada dana-dana yang dibutuhkan, karena mungkin Tuhan dengan adanya pandemi yang berkepanjangan ini, ada dampak yang mereka alami. Tuhan tolong, bagi Tuhan tidak sulit untuk menyediakan keperluan umat-Mu. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang baru membuka usaha baru, perintisan-perintisan usaha baru, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Usaha-usaha yang sedang berjalan, Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja, mungkin ada omset yang belum terpenuhi, adik-adik yang sekolah, yang kuliah, Engkau tolong mereka semua di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi keperluannya Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu, dari anak-anak balita, baby-baby yang baru dilahirkan, bersama ibunya sehat, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong mereka juga dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Orang tua mereka dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kami juga berdoa baik bagi kaum lansia yang ada, yang sudah lanjut umur. Engkau jagai siang dan malam, sertai, jauhkan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat, anak-anak Tuhan yang sedang keluar pulau, keluar kota, keluar daerah, di mana mereka berada, lindungi, jaga dalam nama Yesus.
sehingga usaha pekerjaan yang dikerjakannya boleh berhasil karena Tuhan. Dilindungi dari segala penyakit, virus-virus, kecelakaan, orang-orang berbuat jahat, alam yang tidak bersahabat. Tuhan tolong tibakan kembali ke Jakarta dengan selamat, boleh bertemu dengan keluarganya dengan selamat di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong ibu-ibu yang sedang mengandung, baik juga Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan sanggup menyediakan, oh Tuhan, sehingga Engkau juga sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang mengandung juga sehat, janin bersama ibunya sehat. Pada waktu melahirkan Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, Tuhan tolong mereka semua, jagai berkati mereka, berikan mereka kesehatan, biarlah mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk negara kami Tuhan, Indonesia. Tolong Tuhan, Kau selamatkan bangsa Indonesia dimanapun berada. Berikan ketenangan, damai, sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan, mereka-mereka yang sedang mengalami musibah apapun, Tuhan tolong mereka. Hiburkan mereka yang sedang berduka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, lindungi jaga mereka, biarlah Engkau mau pelihara mereka di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi, oh Tuhan, baik mereka yang sudah membawa kolekte persembahan, mereka yang memperhatikan rumah Allah, peduli rumah Tuhan, para donatur gereja, bahkan mereka juga yang memperhatikan pastori, mereka juga yang sudah mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi mereka untuk memberkati mereka semua. Apa yang mereka buat tidak pernah sia-sia. Engkau memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang sudah melayani pagi ini dalam kesederhanaan. Tuhan berkati mereka semua. Berkat Allah turun atas orang-orang yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bimbingan, penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.